Video ini berisi pembahasan latihan soal CPNS 2020 HOTS terbaru lengkap, meliputi TWK, TU, dan TKP. Dalam video ini disertakan juga link download soal latihan CPNS HOTS terbaru. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nilai-nilai bela negara meliputi hal berikut ini, kecuali ini: keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, B. Cinta tanah air, C. Kesadaran berbangsa dan bernegara, D. Kepatuhan terhadap perundang-undangan negara, E. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, kita bahas sedikit nilai-nilai bela negara atau prinsip pelaksanaan bela negara. Yang pertama, itu keyakinan akan ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Jadi, keyakinan bahwa ideologi bangsa dan negara itu apa? Pancasila. Nah, salah satu tujuan bela negara itu adalah menjaga keutuhan ideologi bangsa dan negara. Terus yang kedua, cinta akan tanah air. Jadi cinta tanah air ini merupakan salah satu bela negara ya, bentuk bela negara. Cinta tanah air. Yang ketiga, kesadaran akan berbangsa dan bernegara ya. Kalau kita nggak sadar akan bangsa dan negara kita, ya pasti tentu nggak ada jiwa cinta tanah airnya. Pasti apalagi yang harus dibela kalau memang kita nggak punya kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kecintaan dan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, maka muncullah keinginan untuk semangat untuk bela negara. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Yang kelima, itu memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan untuk bela negara. Nah, coba lihat. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, benar. Cinta tanah air, benar. Kesadaran berbangsa dan bernegara, benar. Kepatuhan terhadap perundang-undangan negara, ini merupakan wujud kesadaran dan bentuk perilaku warga negara yang baik. Ini nggak termasuk dari prinsip bela negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara termasuk ya. Oke, karena ini yang ditanyakan kecuali, ini kan kecuali nih. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, sehingga pilihannya adalah D. Mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah butir-butir implementasi Pancasila. Sila ke A, sila pertama, B, sila kedua, C, sila ketiga, D, sila keempat, E, sila kelima. Oke. Kalau kita lihat soal ini, sebenarnya ada kata kunci di sini nih. Ini kata kuncinya ini nih, saling mencintai sesama manusia. Nah, ada kata manusia. Terus di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi nggak akan jauh-jauh dengan kata-kata kemanusiaan. Berarti pasti sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sini ya. Yang ini ya, yang B ya, sila kedua. Sedikit kita bahas apa aja sih pengamalan Pancasila sila kedua. Yang pertama, itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, akui harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia.
Yang kedua, adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan asal-usulnya, entah itu suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial maupun warna kulit. Jadi, akui persamaan derajat, hak dan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi, mencintai sesama manusia. Oke, yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Jadi, sikap tenggang rasa atau tepa selira ya. Tenggang rasa atau tepa selira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, enggak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi, junjung nilai kemanusiaan. Terus, yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, itu berani bela kebenaran dan keadilan. Jadi, bela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengakui dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Bagian dari umat manusia. Ya. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, atau kita sebut aja kerjasama internasional gitu aja ya. Sama internasional. Nah, ini. Nah, tadi pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Pada kegiatan rapat, saya menyampaikan pendapat atas penyelesaian suatu masalah perusahaan. Namun, teman rapat yang lain menanggapi pendapat saya dan menganggap bahwa pendapat yang saya berikan tidak cocok untuk menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Sikap saya adalah A. Berusaha mempertahankan pendapat yang saya berikan bahwa ide saya adalah ide yang paling mungkin dilaksanakan. Ini, kalau pilihan A ini menunjukkan bahwa kita tuh ngotot, kita tuh kekeh bahwa pendapat kita itu yang terbaik. Nah, dari sifat seperti itulah muncul sifat apa? Lebih menunjukkan sifat keras kepala. Ini sebenarnya nggak baik ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Meminta teman yang menanggapi untuk memberikan pendapat yang lebih baik daripada ide yang saya berikan dan memintanya untuk mengeksekusinya sendiri. Ini seperti menantang ya. Sama aja dengan kita menganggap kalau ada keinginan menantang seperti ini, sama aja kita menganggap pendapat dia itu belum layak, sehingga kita tantang dia untuk membuktikan bahwa ide dia lebih baik daripada kita. Tapi yang B ini lebih baik dibandingkan yang A ya. Ini lebih buruk dibandingkan yang ini. Oke. C. Menyerahkan forum rapat atas persetujuan pendapat yang saya berikan. Jadi ini kita ada pikiran untuk demokratis ya dalam proses berjalannya diskusi dalam forum ya, dalam rapat. Oke, ini oke lah. B. Menghargai, nah ini kata kuncinya, menghargai tanggapan teman saya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan ide yang lebih baik untuk menyelesaikan
permasalahan perusahaan. Bedanya sama ini menantang, tapi ini kita memberikan kesempatan dan kita menghargai. Tentu ini lebih baik ya dibandingkan yang ini. Oke. Terus yang ini memberikan kesempatan kepada teman untuk menanggapi. Oke, ini ada kata kuncinya, memberikan kesempatan untuk menanggapi. Tapi ada lanjutannya. Tetapi saya mendengarkannya dengan santai karena saya tahu pendapatnya tidak lebih baik. Ini kata kuncinya. Tapi ini setidaknya lebih baik dibandingkan A sama B. Berarti ini harusnya 5, ini 4, berarti ini 3, ini 2, ini 1. Nah, seperti ini poinnya ya. Penyelesaian persamaan 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9 pangkat x min 2 dipangkatkan 2 adalah A0, B4, C2, D16, E4 setengah. Oke, kita bahas sedikit ya. Yang pertama, kalau bilangan berpangkat, misalnya gini, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, pangkatnya ini dikali. Jadi, A pangkat M kali N. Terus, konsep yang kedua, misalnya gini, A pangkat M sama dengan A pangkat N. Dengan catatan, bilangan pokoknya, bilangan basisnya A ini udah sama, maka pangkatnya harusnya sama ya. Maka M sama dengan N. Ini konsepnya. Oke, coba. Ini kan 3 pangkat 2x plus 1. Udah, biarin aja. Terus, 9 ini kan 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2. Terus pangkatnya ini, x min 2. Terus dipangkatkan lagi nih, 2. Jadi, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Terus langsung aja ini kali ini, atau ini kali 2 dulu. 2 kali 2 ini kan bisa kan, berarti 3 pangkat 4 dalam kurung x min 2. Sama dengan 3 pangkat 2x plus 1. Nah, pangkatnya udah sama ada pangkat, berarti pangkatnya sama dong. Ngikutin konsep ini nih. Nih. Jadi pangkatnya sama. Sehingga 2x plus 1 sama dengan ini kali ke dalam aja nih. Jadi 4x dikurang 8. 2x pindah ruas ke sini ya. Jadi min ya. Kalau plus pindah ruas jadi min. Jadi 4x kurang 2x berapa? 2x ya. Min 8 ini pindah ruas ke sini. Jadi plus ya. 1 tambah 8 berapa? Kan min pindah ruas jadi plus ya. 1 tambah 8 9 ya. Sehingga x-nya sama dengan, kan 2 ini pengali pindah ruas ke sini jadi pembagi. 9/2 itu sama dengan 4 setengah ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke. Oke, 10 dikali dalam kurung kerawang 1 kurang min 4. Hasilnya ditambah dengan 2 dikali akar pangkat 4 dari 625 dikali min 2 bagi setengah. Berapa? A5, 10, 15, D20, E25. Oke. Jadi gini. Ini kan min ketemu min. Min ketemu min itu jadi plus. Ini akan jadi 10 kali 5. Jadi kita hitung aja dulu yang ini nih. Berapa? 50. Oke. Jadi hasil dari ini 50. Jadi kita pisah berdasarkan kurung sikunya. Nah, terus ini akar pangkat 4 dari 625. Maksudnya 625 ini akar pangkat 4 itu maksudnya siapa sih yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Itu maksudnya. Nah, 625 ini kan sebenarnya 25 kali 25 kan. Sedangkan 25 itu kan 5 kali 5. Nah, berarti akar pangkat 4 dari 625 ini adalah 5. Dikali 2 ini berapa? 10. Berarti 10 hasil yang ini 10. Ditambah 10 dikali ini nih. Min 2 dibagi setengah. Min 2 dibagi setengah. Pembagian dengan pecahan itu bisa jadi perkalian tapi dibalik. Jadi
dikali 2/1. Memang aturannya ya. Jadi pembagian pecahan bisa dinyatakan perkalian, tapi pembaginya dibalik. Ingat, pembaginya yang dibalik. Berarti ini jadi min 4 dikali min 4. Tapi ini kan dalam kurung siku ya, berarti ini dikerjakan duluan. Sama dengan 50 ditambah 10 kali min 4 berapa? Min 40. Min itu bisalah kita anggap sebagai utang. 50 ngutangnya 40, jadi sisanya berapa? 10. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Ini dijelaskan step by step ya. Sebuah dado dilempar bersama, berapakah probabilitas muncul mata dado berjumlah 10? Pilihannya sepertiga, B 5/3/6, C 1/9, D 2/9, E 1/12. Oke. Sebenarnya soal ini memang pernah dibahas. Cuma saya membahas ulang, ada kesalahpahaman beberapa orang dalam memahami penjelasan saya. Mungkin, tapi sebenarnya sebagian udah saya balas di komentar, udah paham maksudnya gitu ya. Cuma masih ada aja yang masih kurang jelas ya. Jadi nanti sebentar. Kita bahas sedikit tentang peluang. Rumus peluang itu cara hitungnya adalah banyaknya kejadian, kemungkinan kejadian dibagi dengan total kejadian. Atau kita sebut dengan ruang sampel ya. Nah, terus ruang sampel ini kita bahas sedikit tentang ruang sampel. Ini, yang ini ada beberapa. Kalau satu uang logam, kita bahas aja sekalian, walaupun di sini bukan uang logam. Nanti siapa tahu masuk ya. Itu ruang sampelnya ada 2. Kenapa? Karena mata uang logam itu ada 2. 2 sisi ya. Ada 2 sisi kan, satu mata uang logam itu. Kalau 2 mata uang logam dilempar bersama, berarti 2/2 4. Kalau 3 mata uang, maka akan jadi 2/3 8. Bukan 2 kali 3. Oke. Kalau satu dadu, mata dadu ada berapa? Ada 6. Kalau 2 dadu, maka 6/2, bukan 6 kali 2. 36. Nah, kita balik ke soal. Coba, ini kan berjumlah 10. Dulu saya tulis ini dadu pertama, ini dadu kedua. Ya. Ini dadu 1, ini dadu 2. Kalau berjumlah 10, ini saya tulis gini kan. 6, 4, 4, 6, terus 5, 5. Kenapa enggak 55? 55 kan ada 2 gitu. Sebenarnya saya tulis 1, 2 ini bukan masalah posisinya. Maksudnya adalah kemunculan di dadu 1, kemunculan di dadu 2. Tapi saya tulis seperti ini biar terlihat ya. Coba kalau ini 5 ini kan kemunculan di dadu pertama, 5 ini kan kemunculan di dadu kedua. Andaikan ditukar sekalipun, sama aja dong. Kemunculan 5 di dadu pertama, 5 sama 5 di dadu pertama, 5 di dadu kedua juga kan? Sama aja. Jadi dihitung sekali aja. Jadi jangan dilihat posisinya. Ini saya nggak membicarakan tentang posisi. Kan dadu 1, ini dadu 2. Kalau ini 6, ini 4. Terus kalau dadu 2 gini, dadu 2-nya ini, dadu 2-nya ini dadu 1. Kalau ini 4, 6, ini sama aja kan? Intinya maksudnya ini, kemunculan dadu 1 adalah 6, kemunculan dadu 2 adalah 4. Kalau ini kemunculan dadu 2 adalah 4, kemunculan dadu 6, kemunculan dadu 1 adalah 6. Ya sama aja ini, ya. Tapi yang ini sama ini kan beda. Kalau ini kemunculan dadu 1, 6, kemunculan dadu 2, 4. Kalau ini kemunculan dadu 1, 4, ini kemunculan dadu 2, 6. Jadi beda. Tapi kalau 5 sama 5 ditukar ya tetap aja, ya. Oke, itu maksudnya ya. Oke, kita balik ke soal. Nah, total kemungkinannya ada berapa ini? Ini ada 1,
satu pasang, dua pasang, tiga pasang. Jadi ada tiga kemungkinan. Maka peluangnya sama dengan kemungkinannya kan ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Berarti tiga per nih top ruang sampel 2 dadu 36. Oke. Kenapa 64, 46, 55? Karena jumlahnya harus 10 kan. Ini kan jumlahnya 10, ini 10, ini 10 ya. 3 per 36 sama-sama dibagi 3 jadi 1 per 12. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. 8 tahun yang lalu, umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umurnya 2 kali umur B. Berapakah jumlah umur mereka sekarang? 36, B 42, C 45, D 46, 48. Oke. Kita misalkan aja umur sekarang, umur A ya A, umur B-nya ya B. Berarti kalau 8 tahun yang lalu, berarti ini dikurang 8, B-nya juga kurang 8 dong. Kan sama-sama 8 tahun yang lalu. Katanya umur A 8 tahun yang lalu 3 kali umur B. Berarti 3 kali tapi dikurung gini. Ya. Terus sekarang umurnya 2 kali umur B. A-nya sekarang sama dengan 2B. Ya. Berarti ini diganti aja. A ini 2B. 2B kurang 8 sama dengan ini 3 kali ke dalam aja nih. 3B dikurang 24 ya. Oke, 2B ini pindah ruas ke sini jadi min ya. Jadi 3B kurang B. 3B kurang 2B jadi B kan. Min 24 pindah ruas ke sini jadi plus. Jadi 24 dikurang 8 berapa? 16. Jadi B-nya 16. Sehingga A-nya 2 kali B kan 32. Nah, yang ditanya jumlahnya. Berarti A plus B sama dengan ini nih. A-nya 32 ditambah 16. Berapa? 48. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Diketahui X sama dengan akar 1/16 ditambah akar 1/25 dan Y sama dengan akar dari hasil penjumlahan 1/16 dan 1/25, maka berlaku hubungan X sama Y itu seperti apa? Nah, coba lihat, pilihan A, B, C ini kan sebenarnya udah mewakili semua kemungkinan. Berarti ini nggak mungkin nih D sama E. Oke. Nah, untuk memudahkan, kita ganti aja angka ini. Cuma untuk memudahkan aja ya. Tapi nggak boleh asal ganti juga. Nanti gantinya ngasal justru menyulitkan. Kenapa sih harus diganti? Kalau ini 1/4 kan diakarkan. Kalau ini kan 1/5. Ini oke lah 1/4 tambah 1/5. Kalau yang ini samain dulu penyebut. Kita selesaikan terus kita hitung akarnya. Pasti bilangannya kan keriting nanti ya. Susah juga nih narik akarnya ya. Enaknya gini. Kan ini kan angka-angkanya kan sama nih. Ini 1/16, ini 1/16, ini 1/25, ini 1/25. Kita ganti aja. 1/16-nya ini 1 sama 1/25-nya ini 4. Kenapa diganti 1 sama 4? Karena 1 sama 4 akarnya bulat, memiliki akar bulat ya. Coba kita hitung X sama dengan akar 1 kan udah diganti nih. Akar 1 kan 1 ditambah akar 4 berapa? 2. Berapa? 3. Kalau ini Y sama dengan akar ini kan 1 sama 4 tadi ya. 1 tambah 4 berapa? 5. Kan dijumlahin dulu baru diakarin. Jadi akar dari 5. Kalau kita bandingin 3 sama akar 5 agak kerepotan ya. 3 ini kita ganti aja. 3 ini kan sama dengan akar 9. Nah, akar 9 lebih besar dari akar 5. Artinya X lebih besar dari Y. Kalau masih ragu, coba kita pakai yang lain. Akar 16 ini kita ganti aja dengan 9 akar 1/16 maksudnya. Kok akar 1/16? 1/16 ya. 1/16-nya kita ganti dengan 9, ini diganti dengan 16. 1/25-nya kita ganti dengan 16. Ya, pakai ini nih. Coba kita hitung. X-nya sama dengan akar dari 9 kan 3. Ditambah akar dari 16, 4 kan? 3 tambah 4, 7. Kalau yang Y ini kan dijumlahin dulu baru diakarin. Tadi kita ganti dengan 9 dan 16. 9 tambah 16 berapa? Kan jumlahin dulu baru diakarin. 9 tambah 16 berapa? 25. Akar dari 25 berapa? 5. Sama aja kan? Ini lebih besar dibandingkan yang ini.
Berarti X memang lebih besar dari Y. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang ini, yang A ya. Oke, yang A.